Tiga. Oke, selamat malam untuk Ibu Santi. Terima kasih waktu dan tempatnya. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis pengaruh pengumuman larangan ekspor batubara terhadap pasar saham. Di kelompok 2 ini kami terdiri dari Putra Hadi Albani dengan NIM akhir 083, ada Rifki Dava Maulana dengan NIM akhir 084, dan Sandi Putra Apriliansyah dengan NIM akhir 085, dan saya sendiri Albertus Kendi Kurniawan dengan NIM akhir 086, dan IGD Krisna Sindu dengan NIM akhir 088. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan sebuah negara dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu salah satunya berupa PDB. Lalu yang kedua, subsektor pertambangan merupakan salah satu yang menyumbang PDB terbesar. Yang ketiga, berdasarkan data PDB tahun 2021, subsektor pertambangan menyumbang PDB sebesar 603,14 triliun rupiah. Lalu, di sini terdapat berita pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat larangan untuk melakukan ekspor batubara kepada semua perusahaan yang ada di Indonesia. Larangan ini berlaku selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari tahun 2022. Di sini terdapat pertanyaan, apakah larangan tersebut akan mempengaruhi pasar saham? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami sebagai kelompok 2 ini mencoba untuk menganalisa harga dan juga abnormal return pada perusahaan subsektor pertambangan batubara. Yang nanti akan kami tunjukkan hasil semuanya pada kesimpulan. Lalu kita lanjut pada efisiensi pasar modal yang akan dibacakan oleh Rifki Dava. Silakan, waktu dan tempatnya. Baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini terdapat efisiensi pasar modal. Next. Apa yang disebut dengan efisiensi pasar modal? Efisiensi pasar modal adalah pasar yang harga sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang ada menurut Tande Lilin tahun 2010. Next. Lalu di sini ada bentuk efisiensi pasar modal. Terdapat 3 bentuk efisiensi pasar modal. Yang pertama ada weak from, yaitu informasi masa lalu akan tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Lalu yang kedua ada semi strong from, yaitu harga saham saat ini mencerminkan seluruh informasi masa lalu ditambah informasi yang dipublikasikan. Lalu yang ketiga ada strong from, yaitu harga saat ini mencerminkan informasi masa lalu, informasi yang dan tidak dipublikasikan. Lalu kenapa di Indonesia termasuk ke dalam bentuk semi strong from. Kenapa di Indonesia menggunakan semi strong from? Karena harga saham saat ini mencerminkan seluruh informasi masa lalu ditambah informasi yang dipublikasikan seperti tadi dalam pengertian semi strong from. Lalu semi strong from pula pada respon pasar di Indonesia cenderung juga melambat karena reaksi pasar baru menyadari 3-4 hari setelah kejadian. Next. Semi strong from yaitu keadaan di mana harga sekuritas saat ini telah mencerminkan informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasikan. Pada saat ini Indonesia berada pada posisi ini. Lalu bentuk ini bisa diuji dengan menggunakan studi peristiwa atau event studies. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dava telah menjelaskan. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Putra Hadi. Silakan waktu dan tempatnya, Putra Hadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kedengaran nggak suaranya, moderator? Aman-aman. Boleh dilanjut. Yang kedua, event studies. Bisa slide selanjutnya. Studi peristiwa adalah studi yang mempelajari dampak dari sebuah informasi yang dipublikasikan menurut Yogianto 2010. Berikutnya ada abnormal return, merupakan salah satu cara untuk melihat dampak dari sebuah informasi yang dipublikasikan, atau pengumuman adalah dengan melihat abnormal return, di mana rumusnya adalah RTN sama dengan RUT.
dikurangi RIT. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Putradi. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus yang akan dijelaskan oleh Krisna Sindu. Silakan Krisna. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membahas studi kasus perusahaan subsektor tambang yang terpengaruh oleh larangan ekspor batu bara. Next. Di sini kelompok kami ngambil 3 perusahaan, di mana yang pertama ada PT Golden Energy Management Tbk, yaitu perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Terus lalu IPO-nya itu tanggal 9 November 2019. Lalu ada PT Adaro Energy Tbk, ini perusahaan yang bergerak pada pertambangan batu bara terpadu yang berbasis di Indonesia. Lalu IPO-nya itu 16 Juli 2008. Lalu ada PT Bukit Asam Tbk, yaitu perusahaan tambangan batu bara, perusahaan pertambangan juga, dan IPO-nya tanggal 23 Desember 2022. Next. Baik, di sini ada abnormal return, di mana yang pertama ada PT Golden Energy Minus Tbk, di mana tanggal estimasinya itu tanggal 3 Januari 2022. Di sini ada close price, di mana close price itu dapat dari saham perusahaannya tersebut. Nah, di sini cara mencari returnnya yaitu close price tanggal sekarang dikurangi close price hari sebelumnya dibagi close price hari sebelumnya. Nah, di sini contohnya itu 7.950 dikurangi 8.150 dibagi 8.150. Nah, lalu totalnya yaitu totalnya itu negatif 0,0536. Untuk mencari ER-nya yaitu estimasi sebelumnya yaitu tanggal T6 dari tanggal 23 sampai tanggal 10. Lalu dari tanggal segitu dibagi dengan 10 sehingga hasil RR-nya menjadi 0,0134. Lalu di sini mencari abnormal return yaitu di mana rumusnya yaitu return dikurangin ER. Ini pada tanggal 24 Desember 2021 yang di mana return-nya 0,1577 dikurangin 0,0138 hasilnya menjadi 0,1443. Lalu ada tanggal 27 yaitu return-nya yaitu 0,1254 dikurangin 0,0134 hasilnya menjadi 0,1120. Lalu tanggal 28 yang dimana return-nya 0,1210 dikurangi 0,0134 hasilnya menjadi 0,1076. Lalu tanggal 29 return-nya itu negatif 0,0455 dikurangi 0,0134 hasilnya menjadi minus 0,0589. Lalu tanggal 30-nya return-nya itu negatif 0,0536 dikurangi 0,0134 hasilnya 0,0670. Itu periode estimasi 5 hari sebelum tanggal T-nya. Lalu 5 sesudah tanggal T-nya itu di mana return-nya sebesar 0,00
dikurangin 0,0134 menjadi minus 0,0134. Lalu tanggal 5-nya di sini ada 0,00 dikurangin 0,0134 menjadi minus 0,01, itu nilainya 0,246 dikurangin 0,2134 menjadi minus 0,379. T plus 4 dan T plus 5-nya seperti tadi cara penghitungannya. Next. Sini ada PT kedua, yaitu perusahaan kedua, yaitu PT Adaro Energi Indonesia, di mana cara penghitungannya sama dengan cara penghitungan pada PT sebelumnya. Nah, di sini nilai T 5 hari sebelumnya yaitu 0,0219 buat tanggal 24, tanggal 27-nya negatif 0,0287. Terus hari berikutnya tanggal 28 0,0443 dan seterusnya. Lalu 5 hari sesudahnya tanggal 4 yaitu abnormalitasnya yaitu negatif 0,0402 dan seterusnya sampai T plus 5-nya. Next. Lalu yang terakhir di PT Bukti Asam TBK, cara penghitungannya juga sama. Yang dimana cara menghitung abnormalitasnya yaitu return dikurangin ER. Nah, di mana T minus 1-nya itu abnormalitasnya 0,0303 dan seterusnya ke T min 5-nya sama juga cara penghitungannya. Lalu buat T plus 1-nya yaitu 0,0096 dan seterusnya cara penghitungan T plus 5-nya itu sama dengan nilai negatif 0,052. Next. Baik, di sini saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Krisna telah menjelaskan. Sekarang kami akan masuk pada uji hipotesis yang akan dijelaskan oleh Sandi Putra. Silakan Sandi Putra. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Boleh di next. Nah, setelah kita mendapatkan data return dan juga abnormal return, lalu kita selanjutnya akan melakukan yang namanya uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini yang dipakai adalah data mulai dari T-5 sampai dengan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Nah, berdasarkan output ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Shapiro-Wilk untuk semua variabel itu lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima dan data berdistribusi normal. Nah, karena data berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan one sample t-test. Boleh di next. Nah, untuk one sample t-test yang dijadikan sebagai variabel adalah mulai dari T-5 sampai T plus 5. Dan yang dipakai adalah tabel one sample test, dilihat untuk signifikansi dua arahnya. Untuk semua variabel itu nilainya di atas 0,05. Artinya H0 juga diterima dan tidak terdapat perbedaan abnormal return pada hari di sekitar pengumuman. Artinya pada semua perusahaan abnormal return itu terjadi sewajarnya saja, tidak ada yang sampai signifikan sekali sampai misalkan harganya itu turun atau misalkan harganya naik melonjak, itu tidak ada, jadi masih di batas normal. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, kita melakukan yang namanya per sample t-test. Nah, untuk outputnya bisa dilihat yang diperhatikan adalah signifikansi dua arahnya, di mana bernilai 0,429, lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman larangan ekspor bagi perusahaan batu bara. Boleh di next.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan one sample t-test, diketahui bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar hari pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan. Lalu setelah dilakukan per sample t-test, diketahui bahwa di antara hari sebelum dan sudah pengumuman larangan ekspor batubara ini, tidak terdapat perbedaan abnormal return pada 3 perusahaan yang dijadikan sebagai objek. Lalu yang kedua, hal ini dikarenakan karena para investor sudah mengetahui informasi ini dari jauh-jauh hari, sehingga para investor bisa mengantisipasi hal ini. Nah, yang ketiga, perbedaan abnormal return yang tidak signifikan ini menunjukkan preferensi investor bahwa pengumuman pelarangan kebijakan ekspor pada sektor batubara ini bukanlah hal atau kejadian luar biasa. Kenapa? Karena pelarangan ini bukanlah tanpa alasan. Pelarangan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan bakar PLTU untuk PLTN yang menggunakan batu bara. Nah, karena pada saat itu Indonesia sedang berada pada kondisi darurat. Oke, untuk kesimpulan seperti itu dari hasil analisis kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sandi atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami menjelaskan tentang larangan ekspor batu bara. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan terima kasih juga untuk Bu Santi telah memberikan kesempatannya dalam menjelaskan presentasi ini. Terima kasih.